Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Cokro Aminoto Palopo, Bapak Rahman Hairudin SPMSI, dan yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Ibu Dekan Fakultas, Bapak Ibu Ketua Program Studi PIC MBKM lingkup Universitas Cokro Aminoto Palopo, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya lah sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada kegiatan sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 3 tahun 2023. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini yakni pembacaan doa oleh Bapak Lis Sugianto. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada seluruh hadirin kami persilakan untuk duduk tegap.
kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Marilah kita mendengarkan sambutan Rektor Universitas Cokro Aminoto Palopo, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik yang sekaligus akan membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Irwan Ramli, PhD, kami persilahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Reski, terdengar jelas Bu? Iya Pak, baik, terdengar jelas. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua Program Studi, PICM BKM, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Baik, Alhamdulillah, puji Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam rangka sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga. Bagi teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa yang beragama Muslim, mari kita senantiasa bersalawat kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selawat yang kita ucapkan kita mendapat syafaatnya, apalagi ini di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf dari Pak Rektor karena kesibukan yang lain sehingga pada kesempatan hari ini diwakilkan kepada saya, tetapi beliau menitip beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Baik adik-adik mahasiswa sekalian serta Bapak Ibu rekan-rekan dosen, pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga ini merupakan kelanjutan dari angkatan kedua dan angkatan pertama. Jadi kalau angkatan pertama dulu dilaksanakan secara daring, itu kita menjadi, selain kita mengirim mahasiswa, kita juga menerima mahasiswa. Saya ingat betul di kelas saya itu ada mahasiswa dari Aceh dan satu dari Padang. Okay. Kemudian pada saat itu kita mengirim sekitar 97 mahasiswa di angkatan pertama, sekitar 50% betul berangkat ke lokasinya, ada yang ke Gresik, ada yang ke Jakarta dan seterusnya. Di angkatan kedua sistemnya diperbaiki, perguruan tinggi tujuan itu juga harus mengajukan proposal ke Direktorat Kemahasiswaan dan Pembelajaran. Dan sebenarnya pada tahun 2022 kemarin kita eligible untuk menerima, cuma kuotanya yang mendaftar ke Cokro Aminoto Palopo belum mencukupi sehingga dari Direktorat Kemahasiswaan tidak memberikan kuota ke UNCP. Tapi di angkatan kedua kemarin kita mengutus sekitar 100 orang lebih. Itu kuliah, ada kuliah di UI, kuliah di UI, di ITB dan seterusnya. Jadi untuk angkatan ketiga ini kita bisa menerima kuota kita untuk tahun ini 50 mahasiswa dari luar Pulau Sulawesi, itu kita buka untuk mendaftar kuliah di UNCP. Dan untuk adik-adik sekalian, ini yang perlu saya tekankan, punya kesempatan untuk kuliah 1 semester di universitas di luar Pulau Sulawesi. Oke, jadi bisa kuliah, kalau senang dengan budaya Papua, silakan ke Papua. Kalau senang dengan mau ke Jawa, silahkan, mau ke ITB, ke UGM dan seterusnya, silahkan. Nah, persoalannya sekarang yang muncul di tahun kemarin, kalau kuliah di UGM, bagaimana dengan IPK saya? Ada kemungkinan akan turun. Karena kalau misalnya adik-adik sekalian kuliah di UGM, mohon maaf jika ini saya sampaikan, mendapat nilai A itu mungkin akan terasa sulit. Tetapi kalau misalnya kita pelajari tugas-tugasnya dari sana, kita pelajari ujiannya apa dan seterusnya, kalau memungkinkan itu kita konversi menjadi nilai A di Universitas Cokro Aminoto Palopo.
Jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Semua akan kita fasilitasi. Kita sudah siapkan perangkatnya dan seterusnya. Dan Anda bisa kuliah di kampus ternama dengan tapi NIM Anda, status Anda masih tetap di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Selain berkuliah, misalnya Anda kuliah di Jawa Timur, itu juga Anda akan dieksplor ke budaya-budaya setempat melalui modul Nusantara. Oke, jadi pengelola di sana sudah menyediakan sedemikian rupa modul Nusantara, rangkaian kegiatan untuk mengenal budaya setempat di sana. Kami pun di UNCP sudah menyediakan serangkaian kegiatan untuk modul Nusantara. Ini diperuntukkan nanti untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar yang ingin mengambil kuliah 1 semester di UNCP. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, mohon kerjasamanya agar senantiasa mahasiswa kita ini didorong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Di zaman kami kuliah dulu belum banyak kegiatan seperti ini, belum banyak pendanaan seperti ini. Nah, di zaman sekarang ini dengan MBKM, sudah banyak, ada kampus merdeka apa dan seterusnya. Itu mohon adik-adik sekalian dimanfaatkan, didaftar saja karena gratis, pendaftarannya itu gratis. Dan mohon kalau ketika Anda mengikuti lolos nantinya, tidak perlu khawatir Anda meninggalkan kuliah di UNCP karena akan tergantikan dengan kuliah Anda 1 semester di universitas di luar Pulau Sulawesi. Dan saya yakin dan percaya ini akan jauh lebih bermakna sesuai dengan semangat pertukaran mahasiswa, bertukar sementara, bermakna selamanya. Jadi kalau di UNCP teman Anda mungkin hanya orang Masamba, orang Belopa, orang Malili, orang Sorowako. Nah, kalau Anda keluar, Anda bisa memperbanyak teman. Anda bisa punya teman dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ kalau adik-adik sekalian misalnya Anda punya teman dari Sabang sampai Merauke, saya dulu berpengalaman di dosen magang, kita satu rumah dengan teman dari dosen dari Aceh sampai di Musamus Merauke. Dan di situ kita bisa betul-betul melihat potret keberagaman Indonesia. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian mohon dimanfaatkan dengan baik kesempatan ini di daftar programnya, dan kami dari universitas akan senantiasa menyiapkan instrumen atau perangkat untuk mengakui kegiatan adik-adik di luar kampus ini. Karena sekali lagi saya sampaikan tidak perlu khawatir dengan perkuliahan yang adik-adik tinggalkan di Cokro Aminoto Palopo, karena perangkat untuk mengkonversi perkuliahan adik-adik di kampus di luar UNCP itu sudah siap. Baik, mungkin Bapak Ibu Dekan, ada teman-teman dosen serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Kita akan melanjutkan kegiatan kita ke penyampaian materi terkait pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga. Bersama kita di sini telah hadir Bapak Dr. Rahmat Hidayat MSI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Bu Rizky kesempatannya. Saya izin share screen adik-adik mahasiswa serta adik-adik Bapak Ibu semuanya.
Iya, mudah-mudahan slide saya sudah terlihat ada di Bapak Ibu semuanya. Oke, saya mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Cokro Aminoto Palopo yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Irwan Ramli PhD, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan lingkup Universitas Cokro Aminoto Palopo, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Prodi, yang saya hormati Bapak Ibu Direktur, yang saya hormati, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa sekalian yang hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi pendaftaran mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2023. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa dan berkesempatan hadir pada kegiatan sosialisasi pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam juga marilah kita tak lupa untuk aturkan atas junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik adik-adik semuanya, alhamdulillah kurang lebih sudah 1 minggu sebenarnya pendaftaran mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka ini sudah dibuka. Namun kenapa kita kemudian baru mengadakan sosialisasi, karena ada setelah launching oleh pusat itu ada sedikit permasalahan terkait dengan sistem yang ada, sehingga kami selaku koordinator perguruan tinggi itu diminta untuk keep dulu, untuk jangan dulu mendaftarkan mahasiswanya sampai kemudian permasalahan pada sistem itu sudah rampung, dan alhamdulillah permasalahannya sudah rampung. Jadi tidak ada, insya Allah ke depan tidak ada lagi masalah terkait dengan pendaftaran mahasiswa. Nah, adik-adik semuanya, sekedar informasi tadi bahwa program PMM ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak WR bahwa ini merupakan yang ketiga. Jadi berbeda dengan program MBKM yang lain, misalkan kampus mengajar. Kalau kampus mengajar itu diadakannya per semester. Namun untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka itu sendiri diadakannya per tiap tahun, jadi di semester ganjil saja diadakannya. Nah, ini PMM sekarang ini kita sudah berada di PMM 2 ya, PMM 3 maksud saya. Kemarin di PMM 2 ada sekitar 160-an lebih mahasiswa UNCP yang kita kirim untuk mengikuti perkuliahan di luar Pulau Sulawesi, adik-adik semuanya. Nah, ini yang paling penting dan kenapa diletakkan slide-nya di awal, terkait dengan lini masa yang kira-kira adik-adik semua perlu perhatikan. Nah, sekarang ini kita sudah berada di fase kedua ini adik-adik semuanya. Kita sudah berada di fase Maret sampai April, yaitu saatnya adik-adik semuanya melakukan pendaftaran dan seleksi mahasiswa. Ya. Nanti setelah itu, setelah nanti pendaftaran ditutup, nanti pada bulan Mei akan dilakukan seleksi. Nanti ada beberapa step, dan nanti adik-adik semuanya insya Allah lakukan kalau sudah melakukan pendaftaran. Kalau misalkan administrasinya tidak ada masalah, tapi kalau misalkan administrasinya ada bermasalah, maka tidak akan diikutkan pada kegiatan survei kebinekaan mahasiswa, misalkan seperti itu. Ini yang perlu ada dicatat. Jadi yang bagi adik-adik semuanya yang kira-kira berminat untuk ikut program PMM ini, mulai sekarang mestinya sudah harus bergerak, adik-adik ya. Ini sangat baik keuntungannya. Nanti di slide berikutnya nanti saya akan jelaskan apa saja sih yang akan adik-adik semua dapatkan kalau misalkan ikut pada program PMM ini, dan kenapa senior-senior tak kemarin yang 160 orang lebih itu, kenapa mereka ikut seperti itu. Nah, ini kurang lebih journey mahasiswa. Jadi yang pertama itu mahasiswa itu mengenal PT penerima dulu. Jadi kalau adik-adik buka di websitenya PMM itu, PMM Kemendikbud itu
di sana ada beberapa kampus penerima. Jadi tidak semua kampus adik-adik semuanya yang bisa menerima kita. Jadi kemarin itu sudah ada mahasiswa yang bertanya, dia bilang, Pak, bisa tidak saya mendaftar di kampus ini? Nah, setelah saya cek daftar kampusnya, ternyata kampusnya tidak membuka pendaftaran untuk menerima mahasiswa. Jadi kampus yang adik-adik tuju itu adalah kampus yang ada di websitenya PMM. Nah, websitenya PMM, dan alhamdulillah UNCP di PMM 3 ini lolos lagi untuk bisa menerima mahasiswa dari luar yang berada di luar klaster Sulawesi. Jadi kalau misalkan adik-adik semuanya punya misalkan teman di Pulau Jawa kah, di Pulau Sumatera dan seterusnya, pokoknya di luar Sulawesi, boleh mempromosikan bahwa daftar Ki semuanya, ayo daftar semuanya, ayo semua daftar di UNCP, berkuliah di UNCP. Promosikanlah hal-hal yang bagus seperti itu di UNCP. Kemudian langkah selanjutnya adalah adik-adik semua mempersiapkan dokumen-dokumen pendaftaran. Jadi ada banyak dokumen-dokumen pendaftaran yang adik-adik akan siapkan. Misalkan SPTJM, KTP-nya juga harus ada. Kemudian ini juga yang biasanya susah untuk mahasiswa itu sertifikat vaksin. Karena tidak semua masih ada mahasiswa kita ternyata belum vaksin. Kemudian juga ada surat keterangan kesehatan dan seterusnya. Nanti juga akan kita lihat seperti apa syarat-syarat apa saja yang harus adik-adik semua siapkan. Kemudian mengisi dan melengkapi syarat pendaftaran di laman PMM dan melakukan survei kebinekaan. Kemudian setelah itu tinggal memantau proses seleksi dan wajib konfirmasi keikutsertaan. Kemudian persiapan administrasi mahasiswa. Kalau misalkan sudah ada SK penetapan. Kemudian ini wajib adik-adik semua ikut pembekalan. Nah, kenapa di pembekalan itu akan dijelaskan secara detail apa saja yang menjadi target-target adik-adik semuanya, apa-apa saja yang harus adik-adik semua persiapkan, dan kalau misalkan terjadi permasalahan, di mana adik-adik semuanya bisa melapor dan bagaimana solusinya seperti itu. Kemudian berangkat ke PT penerima, kemudian melaksanakan PMM tentunya di kampus yang adik-adik tuju, kemudian, nah ini juga yang langkah berikutnya yaitu tertib administrasi dan dalam penyusunan laporan. Nah, beberapa pengalaman PMM yang kemarin, adik-adik semuanya, PMM yang kemarin itu ada beberapa kendala terkait dengan pencairan dananya. Banyak yang mengeluh kenapa ada pencairan dana yang terlambat. Ternyata faktor yang paling besarnya itu adalah tidak tertib administrasi. Artinya apa? Kan mahasiswa itu ketika ikut PMM ada yang harus mereka siapkan laporan. Ketika laporan itu kemudian belum disusun oleh mahasiswanya, maka jangan harap bantuan biaya yang dijanjikan oleh pemerintah itu akan cair seperti itu. Jadi itu betul-betul diperhatikan, jangan sampai adik-adik semua terlena pergi di kampus orang lain, kemudian ternyata kewajibannya yang harus dilaksanakan itu tidak dipenuhi. Datang di sana hanya kuliah, dia mengira bahwa dia datang ke kampus lain hanya untuk kuliah saja, tidak, tapi ada administrasi yang harus adik-adik siapkan. Karena itulah yang adik-adik nanti jadikan persyaratan sebagai pencairannya nanti ini, bantuan biaya hidup adik-adik semuanya. Kemudian setelah itu barulah kemudian dilakukan mobilisasi kepulangan sampai akhirnya adik-adik semuanya mendapatkan sertifikat PMM. Kemudian tentunya juga akan ada nilai dari kampus tujuan adik-adik semuanya. Nah, apa sih itu sebenarnya? Kalau misalkan adik-adik semuanya belum tahu apa sih itu pertukaran mahasiswa merdeka, jadi intinya program pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah merupakan salah satu flagship dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tujuannya apa sebenarnya pertukaran mahasiswa itu? Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk memperoleh pengalaman lain di luar kampus asalnya. Jadi kalau misalkan adik-adik semua misalkan kuliahnya di Universitas Cokro Aminoto Palopo,
merasa penasaran bagaimana sih kalau misalkan saya kuliah di ITB, kuliah di UGM dan seterusnya, dan di TS dan seterusnya, bagaimana sih rasanya? Nah, inilah tujuan dari program pertukaran mahasiswa tersebut. Jadi ada lintas ilmu di sana. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin tidak didapatkan atau suasana akademik yang kira-kira tidak didapatkan di UNCP, itu bisa adik-adik dapatkan di perguruan tinggi selain UNCP yang jelasnya berada di luar klaster. Maksudnya di luar klaster adalah di luar pulau yang sama. Seperti itu adik-adik semuanya. Nah, selain itu, tujuan lainnya adalah adik-adik akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dengan banyaknya peserta dari luar kampus asal adik-adik semuanya. Jadi adik-adik kalau misalkan kuliah di perguruan tinggi A misalkan, adik-adik bisa mendapatkan pengalaman atau bisa mendapatkan teman baru seperti tadi katanya Pak WR, itu adik-adik bisa dapatkan teman-teman dari luar Pulau Sulawesi. Nah, seperti itu. Jadi ada di sana nanti adik-adik dapat meningkatkan kemampuan dan dalam mengaplikasikan wawasan kebangsaan. Di sana juga nanti dapat meningkatkan pemahaman pada keberagaman SARA dan semangat persatuan dan seterusnya adik-adik semuanya. Nah, di sini ada 6 elemen utama pada PMM 2023 itu. Yang pertama, pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau. Ya, jadi kalau misalkan kita kuliahnya di UNCP, artinya berada di klaster Sulawesi. Jadi tidak boleh memilih kampus tujuan yang daerahnya di Sulawesi juga. Ya seperti itu. Bisa pilih di Pulau Jawa, misalkan di Kalimantan boleh, dan seterusnya. Pokoknya harus di luar Sulawesi adik-adik semuanya. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, itu pemetaannya berdasarkan apa? Nah, pemetaannya itu berdasarkan ada 2 adik-adik semuanya. Jadi kan kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang misalkan asalnya dari Pulau Jawa, tapi kebetulan kuliahnya di UNCP. Dia bertanya seperti ini, boleh tidak saya ambil kuliah di Pulau Jawa? Karena kebetulan juga sekalian saya pulang kampung. Nah itu di PM3 ini tidak diperbolehkan adik-adik semuanya. Jadi pertimbangannya ada 2. Berada di luar klaster kampus serta berada di luar klasternya KTP-nya adik-adik semuanya. Makanya pada saat adik-adik semuanya itu mendaftar KTP-nya itu diupload supaya nanti di sana dilihat, oh ini mahasiswa berasal dari mana, sehingga menjadi pertimbangan buat panitia PMM untuk menjadi penempatan kuliahnya seperti itu nanti. Kemudian yang kedua adalah pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS. Jadi tadi sudah dijanjikan tadi sama Pak WR juga tadi bahwa jangan takut, jangan khawatir bagaimana kuliahnya di UNCP, karena ketika adik-adik semuanya kuliah di luar, itu akan diakui sebesar 20 SKS di UNCP. Jadi tidak perlu kuliah lagi di UNCP adik-adik semuanya, cukup kuliah di kampus tujuannya saja. Kemudian memungkinkan pertukaran mahasiswa PTN ke PTS dan sebaliknya. Jadi adik-adik semuanya, UNCP itu adalah perguruan tinggi swasta atau PTS. Jadi boleh mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Ya. Kemudian diikuti oleh mahasiswa yang semester 3, 5, dan 7. Kemudian eksplorasi persatuan dalam keberagaman melalui modul Nusantara. Nah ini modul Nusantara adalah salah satu program dari pertukaran mahasiswa yang paling banyak dikangeni oleh alumni-alumni PMM kita. Nanti kita jelaskan apa sih itu modul Nusantara. Kemudian mekanisme pertukaran akademik ke akademik dan vokasi ke vokasi, artinya harus sama seperti itu. Nah, ini ada di semuanya terkait dengan data-data dan 6 klaster pulau. Jadi adik-adik semuanya, kita sekarang ini berada di klaster Sulawesi. Jadi kampus tujuan yang nanti adik-adik pilih ketika mendaftar yaitu Kalimantan, kemudian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa, kemudian Maluku, Papua. Ingat adik-adiknya tidak boleh mendaftar di Sulawesi
kemarin itu pengalaman yang sebelum-sebelumnya ada mahasiswa kita ternyata tidak begitu paham apa itu klaster. Jadi dia pilihan, kemarin itu saya tanya, kenapa dia pilih di sana? Karena bilang supaya dekat-dekat dengan ini. Jadi dia pilih misalkan kampus yang ada di Sulawesi saja, itu tidak diperbolehkan adik-adik semua ya. Kalau misalkan adik-adik pilih kampus, nanti di laman pendaftaran PMM, kemudian pilih yang kampus yang ada di Sulawesi Selatan, itu secara otomatis, secara administratif pasti dinyatakan gagal seperti itu adik-adik ya. Jadi harus pilih di Kalimantan, di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa, Maluku, Papua. Nah, target mahasiswa PMM yang akan diterima pada PMM 3 ini adalah sekitar 15.000 target mahasiswa peserta. Jadi mudah-mudahan di antara 15.000 lebih itu adik-adik mahasiswa UNCP yang mendaftar semoga termasuk di dalamnya adik-adik semua ya. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi adalah salah satu program dari pertukaran mahasiswa yang paling banyak terkenang di mahasiswa kita, yaitu kegiatan Modul Nusantara. Modul Nusantara itu apa sih? Jadi secara definisinya adalah rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbingan secara berurut serta berulang. Jadi adik-adik semuanya nanti selain berkuliah di kampus luar, nanti adik-adik semuanya itu akan diberi kesempatan di weekend untuk jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarahnya di kampus, tujuannya adik-adik semuanya. Jadi insya Allah kalau misalkan adik-adik semuanya lulus, tidak akan bosan pasti di tempatnya orang, di kampungnya orang, di pulaunya orang, karena ada kegiatan Modul Nusantara ini. Modul Nusantara itu adik-adik semua jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarahnya, tempat-tempat menariknya di kampus, tujuannya adik-adik semuanya. Nah, ini beberapa kegiatannya Modul Nusantara. Ada namanya kegiatan kebinekaan, yaitu mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan PT Penerima. Kemudian ada namanya kegiatan inspirasi, yaitu mahasiswa itu mengikuti talk show dari figur inspiratif daerah. Kemudian ada refleksi, yaitu mahasiswa merefleksikan pengalaman kebinekaan untuk memahami dan menghargai keberagaman. Kemudian yang terakhir dari kegiatan dari Modul Nusantara ini ada namanya kontribusi sosial, yaitu mahasiswa melaksanakan kegiatan kontribusi sosial di daerah PT Penerima. Misalkan apa? Bakti sosial atau pentas budaya dan seterusnya. Nah, dan ini 4 bagian dari Modul Nusantara itu masing-masing dinilai 4 SKS adik-adik semuanya. Jadi kegiatannya adik-adik itu tidak hanya jalan-jalan saja, tapi tetap diakui SKS-nya seperti itu. Nah, untuk kegiatan pertukaran mahasiswa ini adik-adik semuanya, itu ada 2 pilihan skema yang adik-adik bisa pilih. Yang pertama dan sangat direkomendasikan, yaitu mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan oleh PT Penerima. Jadi semua 20 SKS-nya itu full di PT Penerima. Kemudian opsi kedua, adik-adik juga semuanya boleh melakukan kombinasi mata kuliah yang ditawarkan PT Penerima, yaitu minimal atau paling sedikit 14 SKS dan mata kuliah SKS, dan mata kuliah di PT pengirim itu sebanyak 6 SKS, jadi tetap 20 SKS ya. Tetap 20 SKS, jadi 14 di PT tujuan, 6 SKS sisanya diambil di PT asal dengan syarat bahwa 6 SKS atau mata kuliah yang kurang lebih misalkan 2 mata kuliah ini di PT asalnya adik-adik semua itu dilaksanakan secara daring. Jadi tidak boleh itu adik-adik semuanya pulang balik misalkan ke Jawa dulu baru pulang lagi ke UNCP untuk kuliah, itu tidak boleh seperti itu. Walaupun misalkan banyak uangnya untuk beli tiket, itu tidak diperbolehkan.
Jadi tanya kalau misalkan ada adik-adik di antara adik-adik yang mau memilih misalkan skema yang kedua, konsultasikan kepada dosen pengampunya bahwa Bu, apakah nanti kuliah ini dilaksanakan secara daring atau tidak? Boleh secara daring atau tidak? Kalau misalkan tidak, berarti tidak boleh diikuti adik-adik semuanya. Tapi saya sarankan kepada adik-adik, pilihlah yang skema pertama adik-adik semuanya. Pilihlah skema yang pertama, yaitu keseluruhan mata kuliah itu 20 SKS-nya itu diambil di PT penerima. Supaya semuanya maksimal di sana, supaya maksimal belajarnya di sana adik-adik semuanya. Nggak usah lagi memikirkan di PT asalnya lagi, ya seperti itu. Nah, apa saja manfaat yang adik-adik semua peroleh kalau misalkan ikut pada program ini? Yang pertama, pengalaman baru, nilai-nilai kebinekaan, keberagaman suku, agama, kepercayaan, budaya, dan bahasa. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti diterima di perguruan tinggi yang adik daftari itu, pasti semuanya pasti banyak nanti teman-temannya adik-adik nanti yang berasal dari misalkan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan sebagainya. Tentu juga ada pasti teman-teman dari Sulawesi juga. Nah, kemudian yang kedua, menjalin pertemanan lintas budaya dan adat istiadat. Kemudian mengembangkan soft skill. Nanti pasti adik-adik semua di situ belajar kepemimpinan, kepercayaan diri, serta kepekaan sosial. Kemudian kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar program studi. Jadi kalau misalkan adik-adik dari prodi informatika, apakah boleh misalkan mengambil mata kuliah yang di luar prodi informatika di kampus tujuan, itu diperbolehkan. Tapi ingat, tetap konsultasikan ke ketua prodi atau dosen penasihat akademiknya. Mata kuliah apa saja yang boleh saya ambil, seperti itu. Jadi jangan mendaftar mata kuliah sebelum konsultasi ke ketua prodi atau dosen PA-nya, adik-adik semua ya. Kemudian memperoleh nilai pengakuan kredit hingga 20 SKS. Kemudian, nah ini yang paling bagus ini, mendapat sertifikat nasional dari Dirjen Dikti. Kemudian bantuan pembiayaan penuh 1 semester. Nah ini poin 7 ini, apa saja keuntungan atau biaya pembiayaannya? Ini ada 3. Yang pertama, dana bantuan biaya hidup semester. Jadi selama adik-adik di sana, biaya hidupnya akan ditanggung. Bantuan biaya hidupnya akan ditanggung adik-adik semuanya. Kemudian, apalagi yang dibantu? Transportasinya. Jadi adik-adik tidak usah lagi pikir, Pak, kalau misalkan saya nanti kuliah misalkan di Papua, kuliah misalkan di Aceh, atau misalkan kuliah di Kalimantan, siapa bayarkan Kak tiket pesawatku? Nanti akan dibayarkan. Tenang saja, nanti semua akan dibayarkan. Tidak perlu pusing-pusing lagi urus biaya transportasinya. Pergi dan pulang itu semua dibayarkan. Nanti akan ada sendiri nanti tiket yang langsung masuk di emailnya adik-adik semuanya. Ya. Kemudian asuransi BPJS Kesehatan. Nah ini terkait dengan asuransi BPJS Kesehatan ini adik-adik semuanya, tolong yang belum ada BPJS-nya, bagus urus secepatnya. Kalau misalkan sudah ada BPJS-nya tapi tidak aktif, mohon segera dilunasi tunggakannya supaya BPJS-nya, karena selama adik-adik mengikuti selama adik-adik mengikuti program PMM ini, biaya atau asuransi kesehatan adik-adik itu akan dibayarkan. Jadi tidak usah takut lagi, tidak usah bayar sendiri. Kalau misalkan ada yang masih dibayarkan sama orang tuanya, infokan ke orang tuanya, selama 1 semester ini asuransi atau BPJS kesehatan saya tidak usah dibayarkan, seperti itu. Adapun bagi mahasiswa yang belum memiliki BPJS, juga nanti akan difasilitasi, akan didaftarkan oleh tim dari PMM. Tapi berlakunya hanya selama 1 semester itu saja. Tapi adik-adik semuanya, saya sangat menyarankan bagi adik-adik, kalau misalkan masih sempat melakukan atau mengurus BPJS, atau misalkan masih bisa mengaktifkan BPJS-nya, lebih bagus menggunakan BPJS-nya. Karena kenapa?
kalau misalkan diurus oleh tim PMM nanti akan step-stepnya juga nanti akan lebih ribet lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu benefitnya adik-adik semuanya. Jadi apa saja syarat-syaratnya adik-adik semuanya? Tentu harus mahasiswa yang aktif. Nah, kemudian IPK-nya 2,8. Kemudian warga negara Indonesia, kemudian nanti ada tanda tangan SPTJM. Nah, SPTJM ini nanti adik-adik semuanya bisa unduh langsung setelah adik-adik semuanya membuat akun di PMM. Nah, SPTJM ini kalau kita lihat dari formatnya, Bapak Ibu, kalau misalkan masih ada Bapak Ibu Dekan dan Ketua Prodi yang masih bergabung, SPTJM itu di format yang dikeluarkan oleh kementerian itu ditandatangani oleh Ketua Prodi. Jadi mohon Bapak Ibu Ketua Prodi, mahasiswa yang mau minta SPTJM, tolong diwawancarai terlebih dahulu terkait dengan kesiapan mahasiswa. Apakah betul-betul mahasiswa itu siap atau tidak? Karena kita tidak menginginkan ada mahasiswa kita sementara jalan program atau pas pengumumannya sudah keluar baru dia mengundurkan diri. Seperti itu. Jadi adik-adik semuanya ketika nanti adik-adik mendaftar mestinya tekadnya memang sudah bulat bahwa oh saya memang mau meninggalkan Pulau Sulawesi untuk mencari ilmu seperti itu. Karena beberapa kemarin kejadian yang kemudian menjadi masalah juga, beberapa mahasiswa kita itu sudah mendaftar, dinyatakan lulus, tiba-tiba, Pak saya mau mengundurkan diri. Alasannya kenapa? Dilarang sama orang tua loh. Kenapa tiba-tiba dilarang? Seperti itu ya. Jadi mohon Bapak Ibu Ketua Prodi sebelum SPTJM mahasiswanya ini ditandatangani, mohon dilakukan wawancara kecil-kecilan apa betul mahasiswa kita itu siap atau tidak ikut PMM. Atau juga kemarin itu banyak mahasiswa yang beralasan, Pak saya mau mengundurkan diri, kenapa? Alasan kesehatan Pak. Waduh. Ya, padahal kalau nanti adik-adik semua nanti lihat di akun pendaftarannya itu, adik-adik disuruh untuk melampirkan surat keterangan kesehatan. Gunanya apa? Supaya tidak ada lagi mahasiswa kita nanti yang mundur di tengah jalan karena alasan kesehatan, karena sudah ada syaratnya seperti itu. Ya. Kenapa adik-adik semuanya saya tekankan di sini, sekalian juga Bapak Ibu Ketua Prodi, karena kalau misalkan ada 1-2 orang mahasiswa itu mengundurkan diri, itu akan berdampak bagi mahasiswa yang lain yang masih aktif. Bisa saja dengan mengundurkan diri satu mahasiswa ini akan berdampak bagi pencairan mahasiswa UNCP yang lain. Makanya Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau memang betul-betul adik-adik semua mau mendaftar PMM, bulatkan memang tekad tak semua adik-adik semuanya. Kemudian selanjutnya adalah vaksin COVID. Nah, vaksin COVID-19 itu minimal dosis ketiga. Jadi adik semuanya yang belum vaksin, ayo cari memang kita tempat vaksin. Ada yang bertanya, Mbak, bagaimana kalau misalkan dari dokter saya tidak diperbolehkan untuk vaksin karena alasan tertentu? Itu boleh adik-adik semua minta surat keterangan ke dokternya bahwa adik-adik semuanya itu tidak diperbolehkan untuk vaksin dengan alasan A, B, C, D. Nah, jadi tidak perlu jadi kalau misalkan adik-adik permasalahan seperti itu masih boleh surat keterangan dari dokter. Nah, kemudian ada juga sehat jasmani. Nah, antara sehat jasmani sama vaksin COVID yang tadi itu saya jelaskan beda adik-adik ya. Merupakan satu hal yang berbeda. Kemudian adik-adik semuanya buat rekening bank BRI atau BSI. Hanya ada 2 bank saja. Jadi kalau misalkan adik-adik yang mendaftar masih ada kesempatan ke bank dulu, kemudian bikin rekening entah itu BRI atau BSI buat memang sekarang, ya. Nah kemarin itu dan pastikan bahwa rekening yang adik-adik semua masukkan nanti ke halaman pendaftaran itu atas namanya adik-adik. Nah kemarin di PMNU itu ada permasalahan sedikit terkait dengan bantuan biayanya. Sedikit agak terlambat. Kenapa? Sebab setelah ditelusuri,
rekening yang dimaksudkan itu adalah rekeningnya saudaranya. Saya tanya, bilang, kenapa atas namanya bukan atas nama adik? Ternyata dia bilang, saya belum tidak punya akun atau rekening BRI Pak. Jadi saya pakai rekeningnya kakak saya. Nah seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi akun rekening BRI atau BSI yang adik-adik daftarkan nanti di halaman harus betul-betul atas namanya adik-adik mahasiswa sekalian. Tidak boleh orang tuanya, tidak boleh kakaknya, adiknya, dan seterusnya. Kemudian ini juga yang penting asuransi kesehatan atau BPJS. Nah ini SPTJM-nya adik-adik semuanya. SPTJM ini hal yang penting juga terkait dengan pengisian beasiswa. Nah, kalau misalkan adik-adik penerima beasiswa, apakah itu KIP, bidik misi, afirmasi, beasiswa unggulan, beasiswa Indonesia Maju, kartu Jakarta mahasiswa unggul, itu adik-adik semuanya harus dimasukkan semua ke SPTJM-nya. Seperti itu. Ya, karena kenapa itu nanti berpengaruh terhadap uang pencairannya adik-adik semuanya. Kenapa? Sebab tidak boleh double funding. Ya, jadi tidak boleh kalau misalkan adik-adik sudah dapat beasiswa bidik misi, itu dapat lagi dari panitianya PMM, itu tidak boleh, sehingga didata. Perlu pendataan seperti itu. Ya, hanya beasiswa yang ini saja adik-adik ya, hanya beasiswa ini saja. Kemudian tuliskan KIP berapa besarannya. Jadi kalau misalkan yang adik-adik terima beasiswa itu lebih kecil dibandingkan dari bantuan PMM, yang adik dapatkan adalah selisihnya. Jadi kalau misalkan bidik misi, misalkan biaya hidup bulanannya itu 500.000, ternyata dari PMM itu 1 juta, jadi kan masih ada selisihnya 500.000. Nah, jadi adik-adik semuanya yang masuk ke rekeningnya adik-adik semuanya nanti itu adalah sebesar 500.000. Jadi jangan lagi bertanya, loh kenapa teman-teman yang lain dapat 1 juta, kenapa saya 500.000? Ya jelas karena adik ini penerima beasiswa, adik-adik ya. Ini penting untuk adik-adik isi. Kenapa? Kalau misalkan ini tidak diisi dengan baik, nanti akan memungkinkan adik-adik dilakukan pengembalian dana. Kalau misalkan data ini tidak sesuai, adik-adik ya. Oke. Nah ini ketentuan ketentuan mahasiswa peserta PMM, nanti adik-adik semuanya bisa baca sendiri, nanti slide-nya akan saya bagikan ke adik-adik semuanya. Nah untuk pendaftarannya adik-adik semuanya silakan buka di laman pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah saya sarankan juga, kalau saya sendiri sarannya sebelum adik-adik mendaftar, yang pertama follow PMM-nya pertukaran mahasiswa merdeka, karena di situ update-nya lebih cepat. Jadi follow Instagram-nya PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian yang kedua, adik-adik semuanya yang belum memiliki Instagram, silahkan download bukan Instagram ya, Telegram maksud saya. Yang belum ada Telegramnya, silahkan buat dulu akun di Telegram. Karena kenapa? Ketika adik-adik mendaftar, itu akan ada informasi terkait dengan bagaimana cara login itu masuknya itu di Telegram adik-adik semuanya. Jadi semua mahasiswa yang mau mendaftar PMM itu harus memiliki Telegram, ya. Nah, untuk kalau mau adik-adik semua lebih jelasnya, di sini ada akun YouTube yang adik-adik semua bisa akses terkait dengan cara pendaftaran dan apa-apa saja yang harus adik-adik siapkan. Nah, itu saja. Ini adik-adik semuanya. Slide terakhir saya ini adalah foto-fotonya mahasiswa UNCP yang ikut PMM tahun kemarin. Ini ada di IPB, ada Universitas Negeri Malang, ada yang di Unikom, ada di Universitas Samudra, ada di UGM, dan banyak lagi. Cuma kalau misalkan saya masukkan semua foto-fotonya itu tidak cukup, jadi saya ambil saja yang beberapa sampelnya adik-adik semuanya. Iya, mungkin itu saja, mungkin adik-adik mahasiswa sekalian serta Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Rizky. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Hidayat, MSI, yang telah bersedia menyampaikan materi terkait dengan
pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3, saya kira sangat jelas ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, materi yang sudah disampaikan sangat detail. Namun untuk sesi selanjutnya kami masih persilahkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, apabila ada pertanyaan kami persilahkan bisa ketik di kolom chat atau bisa resign secara langsung ya Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, Pak Dokter, ini nanti kan biasa tuh dalam perjalanan proses pendaftaran Pak, biasa ada mahasiswa yang bertanya gitu kan. Iya. Nah, kita ini bisa langsung bertanya ke PIC-nya atau kita ke Ketua Prodi atau bagaimana Pak untuk lingkup Universitas Cokro Aminoto Palopo? Iya. Iya, terima kasih Bu Rizky. Kalau misalkan adik-adik semuanya ada kendala pada proses pendaftarannya nanti boleh langsung menghubungi saya. Nanti juga setelah ini saya akan buat grup Telegram yang nanti akan saya share ke Ketua Prodi. Nanti bagi mahasiswanya, Bapak Ibu Ketua Prodi semua yang kira-kira berminat untuk mendaftar, silakan diarahkan untuk masuk ke grup Telegram tersebut sebagai wadah untuk kita berdiskusi, supaya juga mempermudah, supaya kadang itu mahasiswa Bu Rizky, Iya. karena banyak mahasiswa bertanya, kadang pertanyaannya semua sama. Jadi Iya kalau betul misalkan Pak. semuanya sudah ada di grup itu, satu orang yang bertanya bisa menjawab untuk keseluruhan pertanyaan dari mahasiswa. Seperti itu Bu Rizky. Baik. Saya nanti akan share ke Ketua Prodi. Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti itu ya adik-adik, kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa langsung ke grup Telegram yang akan dibuat oleh PIC MBKM sehingga nanti pertanyaannya itu tidak berulang karena biasa ada mahasiswa itu japri satu-satu ya Pak ya, Iya, seperti betul. itu dengan pertanyaan yang sama gitu. Jadi kalau dengan adanya Telegram ini insya Allah mudah-mudahan dimudahkan dalam proses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang serupa begitu. Baik, saya kira ada pertanyaan ini Pak, mungkin bisa langsung dijawab Pak Dari di siapa? Dari Dwi kolom chat. Sanda. Iya betul Pak. Mana? Silakan Dwi Sanda, silakan langsung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin langsung saja Pak. Saya sudah daftar di tahap penginputan data. Iya. Nah, saya juga sosialisasi kemarin di Universitas Busua. Ada kemarin 7 perguruan tinggi yang harus diinput Pak. Apakah 7 perguruan tinggi dalam pemilihan pertukaran mahasiswa ini wajib diisi semua atau ada opsional saja Pak? Terima kasih. Oh iya. Saya langsung Ya, jawab. silahkan boleh Pak. Iya, Dwi. Sepertinya Dwi ini berada di prodi matematika. Karena di belakang ada Kimia Pak, muncul. kimia Pak. Oh, di kimia ada muncul Pak Marwan di belakang. Masya Allah. Iya. Dwi, jadi kalau misalkan Mbak Barti, Dwi ini sudah selangkah di depan ini karena dia ternyata sudah daftar. Jadi memang kurang lebih ada beberapa tip, ada 4 tip, ada 4 langkah kalau tidak salah yang harus adik-adik semuanya lakukan ketika ingin melakukan pendaftaran ya. Salah satunya adalah memilih 7 perguruan tinggi. Nah, yang paling saya sarankan adik-adik semuanya untuk 7 perguruan tinggi itu letakkan prioritas utama itu di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Adapun misalkan yang selanjutnya itu terserah adik-adik seperti apa. Pokoknya misalkan Dwi misalkan mau sekali misalkan ke UGM misalkan. UGM itu Dwi simpan memang di pilihan pertama tak. Karena selama kuota di PMM-nya UGM itu misalkan belum terpenuhi, maka kalau misalkan Dwi semua administrasinya lengkap, tidak ada masalah, pada saat ikut tes pun tidak ada masalah, maka Dwi itu berpeluang lolos di sana. Nah, ini juga adik-adik semuanya, sebelum mendaftar, pantau dulu kampusnya. Karena di halaman PMM itu adik-adik semuanya di sana akan muncul kuota yang disediakan berapa, yang mendaftar sudah berapa, dan seterusnya. Sehingga di situ adik-adik bisa memperhitungkan
oh misalkan di kampus ini itu misalkan dia membuka 50 pendaftaran, ternyata sudah ada 49 orang yang mendaftar. Kalau saya sarankan cari kampus lain yang kira-kira besar peluang tak untuk lolos, seperti itu. Besar peluang adik-adik semuanya untuk lolos seperti itu. Jadi cari kampus yang kira-kira besar kuota yang disediakan, kemudian pendaftarnya kalau bisa lebih sedikit. Nah ini adik-adik semuanya terkait dengan pertukaran mahasiswa ini juga ini harus juga agak cepat mendaftar. Harus juga agak cepat melakukan pendaftaran karena kenapa? Tidak hanya dari UNCP saya yang mau mendaftar, ada banyak mahasiswa dari kampus lain yang saling berebutan untuk mendaftar pada program PMM ini, ya. Ada banyak sekali. Jadi kalian nanti bersaing. Jadi kalian nanti bersaing untuk masuk ke misalkan kampus itu, apalagi kalau misalkan di kampus-kampus yang ternama, nah itu biasanya banyak orang yang ke sana. Nah biasanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu adik-adik mahasiswa sekalian, kampus-kampus misalkan yang bagus itu biasanya banyak peminatnya. Yang kedua yang banyak peminatnya adalah kampus-kampus yang berada di Bali. Kenapa baik di Bali? Sepertinya Bu Rizky ini mahasiswa yang mendaftar, banyak mahasiswa di Bali karena mau jalan-jalan kayaknya. Karena memang di kegiatan Mulu Nusantara tadi itu memang kalau di Bali itu saya lihat adik-adik mahasiswa kita kirim foto-fotonya memang menarik sekali. Ya, tapi tidak tidak kalah menarik juga dengan kampus-kampus lain. Jadi istilahnya itu mahasiswa kita kemarin ketika misalkan saya ke sini itu adalah apalagi namanya miniatur kecil Indonesia. Kenapa disebut miniatur kecil Indonesia? Karena semua budaya ada di sana, semua banyak mahasiswa itu berasal dari beberapa klaster perguruan tinggi yang berbeda. Itu saja mungkin Dwi, Bu Rizky. Baik Baik Pak, Pak, terima mungkin kasih. Jadi adik-adik dalam memilih perguruan tinggi ini ternyata ada strateginya juga agar kita bisa lulus ya Pak. Jangan sampai Betul. kita memilih pada perguruan tinggi dan fokus pada perguruan tinggi yang ternyata peminatnya tinggi. Jadi untuk Betul. kita strategikan, ya kita harus buat strateginya sendiri, yaitu dengan memilih 1 sampai 3 perguruan tinggi yang paling utama yang mau kita tuju gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa cari perguruan tinggi yang peluangnya besar untuk kita masuk, di mana Iya. peminatnya mungkin lebih sedikit seperti itu ya. Dan melanjutkan tadi terkait dengan perguruan tinggi pilihan kita yang adik-adik bisa pilih gitu ya. Kita bisa pilih PTS ataupun perguruan tinggi negeri. Jadi swasta atau negeri boleh ya. Dan Iya. pada intinya adalah kita juga harus perguruan tinggi itu harus berada di luar Sulawesi ya. Jangan sampai adik-adik ini pilih lagi di dalam Sulawesi Iya, gitu. betul. Dan ada beberapa lokasi lah untuk perguruan tingginya ada di Kalimantan, adik-adik mungkin yang sekarang ini sedang viral ya, Dayak. Kemudian ada Sumatera, kemudian ada di Pulau Jawa juga saya kira menarik ya. Kemudian lebih kalah menariknya juga yang ada di Papua ini. Kita bisa jalan-jalan ke mana Pak? Yang paling tempat wisata yang paling terkenal? Ada Raja Ampat ya. Raja Ampat, Oke ya. betul. Kita juga bisa mengenal budaya di sana karena di PMM ini tidak hanya kita bertukar sementara dalam artian untuk menambah ilmu di perguruan tujuan kita, tetapi kita juga bisa mengenal budaya Indonesia seperti itu Betul, ya, betul. adik-adik. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, ada Pak ini dari Nur Cindy. Assalamualaikum, mohon izin saya mau bertanya terkait tempat tinggal. Di sana tempat tinggal ditanggung oleh pihak PMM atau ditanggung masing-masing mahasiswa, Pak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Silakan. Iya, terima kasih Bu Rizky. Nur Cindy, bagaimana terkait dengan tempat tinggal kalau misalkan adik-adik semua itu nanti diterima di PT tujuan. Nah, terkait dengan tempat tinggal ini adik-adik semuanya ada 2. Yang pertama itu ada kampus yang memang menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa yang datang itu secara free. Ada kampus seperti itu. Tapi ada juga kampus yang tidak menyediakan yang fasilitas tempat tinggal yang sifatnya free tapi harus berbayar. Tapi intinya setiap kampus
yang tempat adik-adik nanti mendaftar, adik-adik semuanya, mereka sudah memiliki tempat tinggal, dormitori, kos-kosan dan seterusnya yang mereka sediakan. Jadi kalau misalkan adik-adik misalkan datang ke sana, adik-adik itu enggak perlu lagi repot-repot cari kos-kosan atau dormitori dan seterusnya, itu enggak perlu. Sudah ada tempat tinggal, sudah ada kos-kosan yang disediakan oleh kampus. Pertanyaannya hanya dua, ada yang menyediakan free, ada juga yang tidak free, artinya adik-adik harus membayar biaya kos-kosan di sana. Tapi itu semua nanti akan bisa tertutupi oleh uang bulanannya adik-adik semuanya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan satu kamar adik-adik semua bisa, misalkan di sana 2 orang di sana, nanti seperti itu, strateginya seperti itu supaya lebih memudahkan adik-adik semuanya. Jadi saya mudah-mudahan adik-adik semuanya nanti yang terpilih nanti, yang lolos, mudah-mudahan lulus di kampus yang menyediakan fasilitas tempat tinggal yang free. Ya, seperti itu adik-adik ya. Seperti itu mungkin Bu Rizky. Ya, jadi seperti itu ya, adik Nur Cindy terkait dengan tempat tinggal. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi Pak. Ada yang bertanya terkait dengan bagaimana dengan pembayaran UKT dari mahasiswa kita, Faid Elizabeth. Langsung saya jawab Bu Rizky ya. Ya, bagaimana? Nah, ini paling banyak diributi ini terkait dengan pembayaran UKT. Bagaimana pembayaran UKT-nya? Nah, ini salah satu juga yang membedakan antara PMM 2 dengan PMM yang ketiga. Dan ini juga sedang dibicarakan juga di pusat perbedaan tersebut. Perbedaannya adalah di PMM 3 adik-adik semuanya ini UKT-nya tidak ada pembayaran UKT di PMM 3 ini. Yang ada hanya biaya hidup bulanan, kemudian biaya transportasi, kemudian biaya asuransi kesehatan. Terus pertanyaannya, bagaimana terkait dengan UKT-nya? Apakah kita harus membayar UKT sebesar universitas tujuan kita atau seperti apa sehingga nanti akan berbeda-beda? Tidak, adik-adik semuanya. UKT-nya tetap dibayarkan UKT-nya tetap mengikuti besar biaya UKT di UNCP, namun kuliahnya di perguruan tinggi tujuannya seperti itu, ya. Seperti itu adik-adik semuanya. Jadi kemarin itu ada juga yang bertanya, Pak, saya rencana mau daftar di apa lagi kemarin itu yang daftar di Amikom atau saya lupa di mana, besar SPP sekian, bagaimana saya mendaftar ke sana? Saya bilang adik-adik tidak perlu membayar SPP ke sana, ke kampus tujuannya nanti adik-adik. Adik-adik cukup membayar UKT-nya tetap di UNCP seperti itu, adik-adik semuanya. Tapi kuliahnya yang di luar seperti itu. Itu saja. Terima kasih Pak untuk jawabannya untuk terkait dengan UKT ini. Saya kira adik-adik terkait UKT ini walaupun mungkin kenyataannya cukup sedikit pahit ya mungkin ya Pak ya. Tapi kami berharap semangat adik-adik tidak boleh surut ya terkait dengan UKT ini karena PMM ini banyak ya manfaat yang bisa kita peroleh begitu. Kapan lagi adik-adik dibiayai transportasinya, kemudian diberikan bantuan hidup gitu ya, punya pengalaman untuk berada di suatu daerah yang baru, menambah pertemanan gitu ya, terus memperluas pengalaman, mengenal budaya suatu daerah tempat kita yang akan kita tuju gitu ya, tentunya di PT penerimanya gitu. Kami berharap adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti, untuk mendaftar di PMM Angkatan 3 ini karena di tahun kemarin kita bisa kita bisa memberangkatkan alhamdulillah dan melepas mahasiswa PMM Angkatan 2 itu sebanyak 160 mahasiswa ya Pak dan tersebar di beberapa perguruan tinggi dan berada di beberapa provinsi gitu ya. Ada yang sampai ke Papua gitu. Jadi kami berharap di angkatan ini juga peminatnya harus semakin lebih banyak lagi dari angkatan 2 ya Pak ya. Betul, seperti itu. Oke, adik-adik yang berada di semester 2 ini, adik-adik sudah bisa mendaftar dan diingat untuk upload dokumennya itu jangan sampai lewat bulan April karena walaupun dokumennya kita sudah lengkap dan kita ternyata uploadnya di
lewat bulan April maka kita sudah pasti dinyatakan tidak lolos begitu ya Pak Rahmat ya. Betul, betul, Seperti itu. betul. Jadi iya, dan jangan di ujung waktu karena biasa servernya itu bermasalah seperti itu. Jadi adik-adik mulai sekarang ini setelah kegiatan sosialisasi ini adik-adik sudah bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Seperti itu ya, karena mengingat tadi banyak dokumen-dokumen juga yang harus kita lengkapi sebagai peserta kalau mau mendaftar di PMM. Dan satu lagi tadi mungkin yang menarik ya terkait dengan bank yang harus dibuka, rekening yang harus dibuka gitu. Jadi upayakan rekening tak pakai nama tak sendiri, jangan sampai nanti salah alamat transfernya. Jadi kan repot juga gitu. Kalau salah alamat berbahaya juga seperti itu. Ya, kita buka satu pertanyaan lagi ya, Pak. Ini ada dari Hasnita. Mohon izin bertanya, Ibu Pak, bagaimana penginputan data untuk dapat KIP kan pencairan dananya per semester sedangkan yang penginputan yang minta per bulan gitu. Jadi kalau KIP itu sepertinya mendapat pencairan dananya itu per semester. Tetapi di sini penginputannya dia minta per bulan. Ini gimana nih Pak? Nah, terkait dengan hal tersebut, nanti adik-adik semua itu bisa dirata-ratakan, ya, bisa dirata-ratakan. Jadi dapatnya berapa per bulan dari akumulasi satu semester tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya, kalau misalkan adik-adik itu mau tahu sebenarnya misalkan beasiswa KIP itu berapa sih sebenarnya saya terima per bulan, untuk lebih jelasnya, karena itu memang berbeda-beda tiap daerah. Boleh adik-adik semua langsung konsultasi ke Direktur Kemahasiswaan. Direktur Kemahasiswaan itu sudah tahu bahwa per bulan ini yang diterima oleh mahasiswa itu sebesar sekian. Karena saya sudah konsultasi dengan Direktur Kemahasiswaan, ternyata memang ada besaran-besaran yang diterima oleh mahasiswa per bulan walaupun dapatnya itu per semester. Seperti itu, Bu. Pak, terima kasih untuk tanggapannya Pak terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan oleh adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, mohon maaf untuk kegiatan sosialisasi kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa lanjut ke grup Telegram yang akan dibuat oleh PIC MBKM lingkup Universitas Cokro Aminoto Palopo ya. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 3. Semoga tahun ini adik-adik bisa semakin lebih semangat ya, kita bisa melampaui target kita bisa lebih banyak lagi dari angkatan 2 seperti itu ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, dan kami ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.